kami dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Putri Rusmila, nomor absen 25. Nama saya Nurkiza Afkarina, nomor absen 23. Nama saya Bella Gusdianti, nomor absen 5. Dan nama saya Muhammad Irwansyah, nomor absen 17. Nama saya Citra Nurhaliza, nomor absen 6. Nama saya Muhammad Amirul Hamzah, nomor absen 18. Kami di sini akan melakukan praktikum beberapa bahan yang akan digunakan sebagai indikator alami untuk menguji coba pengaruhnya terhadap larutan basah, larutan asam, dan larutan netral. Oke teman-teman, pada percobaan pertama kami di sini akan menggunakan bunga mawar sebagai bahan alami. Langkah yang pertama, kita ambil mahkota bunga mawar dan letakkan di atas cobek atau ulekan. Kemudian kita ulek mahkota bunga mawar tersebut hingga menjadi halus. Setelah halus, kita tuangkan sedikit air mineral ke dalamnya. Setelah itu, kita tuangkan ekstrak bunga mawar ke dalam wadah. Hati-hati dalam menuangkannya. Ekstrak bunga mawar pun siap untuk kita reaksikan. Kita reaksikan ekstrak bunga mawar terhadap larutan cuka, air mineral, dan juga deterjen. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ekstrak bunga mawar terhadap ketiga larutan tersebut. Lalu kita aduk-aduk ketiga larutan tersebut hingga merata. Bisa dilihat perbedaan warnanya. Ketiga larutan tersebut memiliki warna yang berbeda. Oke, untuk percobaan yang kedua kita akan menggunakan bunga bougainville atau yang disebut dengan bunga kertas. Langkah pertama, kita petik dahulu bunga bougainville atau bunga kertasnya, lalu masukkan ke dalam ulekan. Ulek sampai halus. Kemudian beri sedikit air dan diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan ke dalam gelas aqua. Ini ekstrak bougainville, ini cuka, ini air, dan ini air deterjen. Kemudian tuangkan sedikit ekstrak bunga bougainville pada 3 larutan tersebut. Diaduk dengan rata. Dan ini hasil akhir larutan setelah dicampur dengan ekstrak bunga bougainville. Nah, untuk percobaan yang ketiga, kami menggunakan bunga sepatu. Oke, jadi langkah yang pertama kita ambil bunga sepatunya, lalu kita potek, kita ambil mahkotanya saja, kita ambil secukupnya, letakkan di cuek dan kita kucek teman-teman. Kita kucek sampai halus, lalu kita tambahkan sedikit air, lalu kita kucek lagi sampai benar-benar halus. Setelah itu ambil wadah dan pindah cairan bunga sepatunya ke wadah yang sudah kita sediakan seperti ini. Kita pindah semuanya. Dan bisa dilihat itu warnanya ungu pekat teman-teman. Nah, ini cairan bunga sepatunya. Yang ini larutan asam, yang ini larutan netral, dan ini larutan basah untuk bahan penguji teman-teman. Lalu kita tuangkan cairan bunga sepatunya ke larutan asam, ke larutan netral, dan ke larutan yang basah. Kita tuang secukupnya saja. Setelah itu kita aduk seperti ini. Kita aduk semuanya, kita aduk sampai rata, dan lihat ada perubahan warna teman-teman. Untuk yang larutan asam warnanya berubah menjadi warna merah, larutan netral warnanya menjadi ungu tapi agak bening, dan di larutan basah warnanya menjadi ungu butek gitu teman-teman.
Oke, dari ketiga percobaan tadi, kita menggunakan bahan-bahan yang sudah diketahui bahwa memang terbukti bisa menguji coba larutan asam basa. Nah, untuk kali ini, kedua percobaan berikutnya, kita akan menggunakan bahan-bahan yang belum pernah digunakan untuk menguji coba larutan asam basa sebelumnya. Bahan apa tersebut? Yaitu bahan pandan dan bunga kamboja. Nah, oke, untuk percobaan yang keempat ini, di sini kami akan menggunakan daun pandan sebagai bahan uji coba. Oke, pertama-tama kita sobek daun pandan menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diulek. Kemudian ulek daun pandan hingga menjadi halus. Lalu tambahkan sedikit air. Kemudian siapkan sebuah gelas, lalu tuang ekstrak daun pandan yang telah halus tersebut ke dalam gelas. Setelah dihaluskan, akan menjadi seperti ini. Ini ekstrak daun pandan, ini larutan cuka, ini air mineral, dan ini larutan deterjen. Tuang ekstrak daun pandan ke setiap larutan, dan pastikan ekstrak daun pandan tercampur rata dengan larutan-larutan tersebut. Ini yang terjadi jika ekstrak daun pandan dicampur pada larutan asam, netral, dan basa. Dan pada percobaan kelima kita akan menggunakan bahan yaitu bunga kamboja. Pertama, kita petik dulu mahkota bunga kamboja, lalu masukkan ke dalam ulekan. Lalu ulek sampai halus. Dan tambahkan sedikit air lalu diaduk agar tercampur rata. Setelah itu masukkan ke dalam gelas. Ini ekstrak kamboja. Ini cuka, air mineral, dan larutan deterjen. Lalu masukkan sedikit ekstrak kamboja ke dalam 3 larutan tersebut. Dan ini hasil akhir larutan setelah dicampur dengan ekstrak kamboja. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini yakni ketiga bahan yang sudah diketahui bahwa dapat digunakan untuk menguji coba larutan asam basa, yakni bunga mawar, bunga bougainville, dan bunga sepatu benar-benar berhasil digunakan untuk menguji coba larutan asam basa. Hal ini dapat terlihat dari terdapat perbedaan warna yang mencolok antara larutan asam, larutan netral, dan larutan basa. Misalnya saja pada percobaan menggunakan bunga mawar, larutan asam berwarna merah terang, larutan netral berwarna ungu, dan larutan basa berwarna hijau gelap. Dan pada percobaan bahan yang kami tebak dapat menguji coba larutan asam basa, yakni bunga kamboja, juga berhasil. Terjadi perbedaan warna yang mencolok antara ketiga larutan yang diuji. Pada larutan asam berubah menjadi warna merah muda, pada larutan netral berwarna coklat muda, dan pada larutan basa berwarna coklat tua. Namun, pada bahan yang kami tebak selanjutnya, yakni daun pandan, hasilnya kurang memuaskan. Yakni tidak terjadi perubahan warna yang sangat mencolok. Ketiga larutan sama-sama berwarna hijau. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut, pada larutan asam warnanya hijau muda, pada larutan netral berwarna hijau, dan pada larutan basa berwarna hijau tua. Sehingga daun pandan kurang efisien jika digunakan untuk menguji coba larutan asam basa.